Baik, saya Adelia Fremelda akan menjelaskan materi pertama. Terlebih dahulu, kita harus tahu, apa sih tidur? Tidur adalah proses biologis yang penting bagi kesehatan fisik dan mental. Kualitas tidur yang baik berkontribusi pada fungsi kognitif, suasana hati, dan kesehatan secara keseluruhan. Namun, banyak individu yang mengalami gangguan tidur. Salah satunya adalah insomnia. Insomnia adalah kondisi yang ditandai dengan kesulitan untuk tidur, menjaga tidur, atau bangun terlalu awal dan tidak dapat kembali tidur. Contoh dari gambar insomnia yang telah dijelaskan yang pertama yaitu ada kesulitan dalam tidur. Berikutnya ada contoh gambar seseorang dalam menjaga tidurnya. Seperti pada contoh gambar selanjutnya ini, bangun terlalu pagi dan tidak dapat untuk tidur kembali. Selanjutnya kita dapat memahami definisi dari insomnia. Yang pertama yaitu ada insomnia primer, yaitu tidur yang terganggu tanpa adanya kondisi medis atau psikologis yang mendasarinya. Yang kedua ada insomnia sekunder, yaitu tidur yang terganggu akibat kondisi medis, penggunaan obat-obatan atau gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Contoh gambar insomnia sekunder dapat dilihat pada gambar berikut ini, penggunaan obat-obatan yang berlebihan. Berikutnya, contoh insomnia sekunder pada gambar berikut ini dapat melihatkan bahwa seseorang dapat mengalami depresi. Dan yang terakhir, pada gambar berikut ini, seseorang mengalami kecemasan akibat insomnia tersebut. Selanjutnya, saya Restazara akan menjelaskan tentang penyebab insomnia. 1. Faktor psikologis. Faktor psikologis ada 2, 1 stres. Masalah pekerjaan, hubungan, atau keuangan dapat menyebabkan pikiran yang terus-menerus mengganggu tidur. Kecemasan dan depresi, gangguan mental ini sering kali berhubungan erat dengan kualitas tidur yang buruk. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 2. 1. Bising. Suara bising dari lingkungan sekitar dapat mengganggu tidur. 2. Cahaya. Paparan cahaya yang berlebihan, terutama dari perangkat elektronik, dapat mengganggu ritme sirkadian. 3. Faktor psikologis. Faktor psikologis ini terbagi menjadi 2. 1. Kondisi medis. Penyakit kronis seperti asma, artritis, atau masalah gastrointestinal dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat tidur. 2. Obat-obatan. Beberapa obat dapat memiliki efek samping yang mengganggu pola tidur. 4. Gaya hidup. Gaya hidup ini terbagi menjadi 2. 1. Kafein dan alkohol. Konsumsi kafein atau alkohol, terutama menjelang tidur, dapat mengganggu kualitas tidur. 2. Kurangnya aktivitas fisik. Sedentary lifestyle dapat menyebabkan masalah tidur. Selanjutnya yaitu dampak insomnia. Tahukah kamu apa dampak insomnia bagi individu? Dampak insomnia itu terbagi menjadi 3. 1. Dampak fisik seperti kelelahan kronis, penurunan sistem kekebalan tubuh, meningkatnya risiko penyakit jantung dan diabetes. 2. Dampak mental. Meningkatnya kecemasan dan depresi, kesulitan berkonsentrasi, dan memori yang buruk. Perubahan suasana hati dan iritabilitas. 3. Dampak sosial dan profesional seperti penurunan produktivitas di tempat kerja, kesulitan dalam hubungan interpersonal. Gimana sih cara mengatasi insomnia? Aktivitas yang padat biasanya memengaruhi kualitas tidur seseorang. Terkadang, seseorang mengalami gangguan tidur karena beban berat pada pikirannya. Bagi Anda yang mengalami masalah tidur, tak perlu khawatir. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat tidur Anda nyenyak. Berikut 4 cara sederhana untuk mengatasi insomnia. Yang pertama yaitu memaksa mata tetap terjaga. Saat sedang sulit tidur, coba paksa mata tetap terjaga dengan catatan tidak bermain ponsel. Pastikan kondisi kamar terang benderang dan tataplah langit-langit. Kelama-lamaan mata akan lelah dan akhirnya terlelap. Yang kedua yaitu minum susu hangat. Jika ingin cepat tidur, minumlah susu 3 jam sebelumnya. Susu tinggi kalsium dan lemak sehat yang membantu Anda lebih cepat terlelap. Yang ketiga yaitu pakai kaos kaki.
Menjaga kehangatan kaki juga sangat penting agar cepat terlelap. Saat udara dingin, sebaiknya pakailah kaos kaki yang tebal. Suhu hangat akan membuat tubuh rileks dan bisa beristirahat dengan nyaman. Yang keempat yaitu meniup gelembung. Meniup gelembung membuat otak lebih rileks dan menenangkan suasana hati. Trik ini bisa dipakai saat mengalami gangguan tidur. Cobalah meniup gelembung sampai merasa tenang dan mulai mengantuk. Jika sudah lelah, hentikan dan tidurlah dengan nyenyak. Selain itu, ada 6 teknik untuk mengatasi insomnia. Yang pertama, yaitu mandi air hangat. Mandi air hangat ini dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Yang kedua, memberi pijatan kecil pada wajah dan kepala. Teknik ini dapat membantu melepaskan stres dan membuat otot lebih rileks. Yang ketiga, yaitu mendengarkan musik. Mendengarkan musik ini, musik yang didesain khusus untuk membantu masuk ke alam tidur seperti suara ombak, detak jantung, dan sebagainya. Yang keempat yaitu minum susu. Minum susu 15 menit sebelum tidur membantu menenangkan sistem syaraf. Yang kelima, berhenti beraktivitas 1 jam sebelum tidur. Hindari nonton TV, main game, membaca, atau hal yang membuat otak bekerja keras sebelum tidur. Yang keenam, olahraga teratur, baik untuk kesehatan dan dapat membantu tubuh melawan stres yang mampu mengatasi gangguan tidur. Selanjutnya, saya Wahyu yang menjelaskan solusi untuk insomnia. Mengatasi insomnia memerlukan pendekatan yang holistik dan seringkali melibatkan perubahan gaya hidup serta intervensi psikologis. Berikut adalah beberapa solusi yang efektif, yaitu yang pertama, terapi perilaku kognitif untuk insomnia, yaitu CBTI. CBTI adalah pendekatan psikologis yang membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pikiran serta perilaku negatif yang berkontribusi terhadap insomnia. Teknik ini mencakup pembelajaran tentang kebiasaan tidur yang baik, pengaturan waktu tidur, dan pengurangan kecemasan terkait tidur. Yang kedua yaitu pola tidur yang baik, yaitu sleep hygiene. Seperti yang pertama, mengatur rutinitas tidur dengan pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Yang kedua, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, dan tenang. Yang ketiga, menghindari stimulasi seperti kafein dan layar elektronik sebelum tidur. Solusi yang selanjutnya yaitu relaksasi dan manajemen stres. Seperti teknik relaksasi yaitu meditasi, yoga, atau pernapasan dalam dapat membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Mengelola stres melalui aktivitas fisik dan hobi juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat, penggunaan obat tidur. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin meresepkan obat tidur untuk membantu individu dengan insomnia. Namun, penggunaan obat harus diawasi ketat karena potensi ketergantungan. Yang kelima, intervensi medis. Jika insomnia disebabkan oleh kondisi medis tertentu, penting untuk mengobati penyakit tersebut terlebih dahulu untuk memperbaiki kualitas tidur. Yang terakhir, kesimpulan. Insomnia adalah gangguan tidur yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Dengan memahami penyebabnya dan menerapkan berbagai solusi yang tersedia, individu dapat meningkatkan kualitas tidurnya. Pendekatan psikologis seperti CBTI serta perubahan gaya hidup memainkan peran penting dalam mengatasi insomnia. Jika masalah berlanjut, konsultasi dengan profesional kesehatan sangat dianjurkan untuk mendapatkan penanganan yang tepat.